Mari sama berdiri yuk. Shalom, shalom. Mari berikan dulu salam kiri kanan depan belakang. Katakan salam antusias, semangat. Shalom, ketemu lagi kita. Haleluya. Berikan senyum yang termanis. Haleluya. Shalom, shalom. Haleluya. Kita siap di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita di sini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, berikan kemuliaan buat Tuhan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setia Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kalau sampai saat hari ini Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang di depan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan saat hari ini Tuhan. Kami mau yang memuji Engkau saja Tuhan, karena Kau layak yang kami sembah. Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan akhirnya Tuhan. Kuasa-Mu nyata tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu nyata Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalir tempat ini lebih lagi Tuhan. Mengurapi setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, hati kami yang haus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memiliki kami Tuhan. Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihi. Kau mengasihiku. Kau memiliki. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kau mengasihiku. Engkau memilikiku. Kau memiliki. Sekali lagi dengan sungguh katakan, betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Engkau yang mengasihi setiap Kau kami. mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga
berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan Persembahan kami Tuhan. persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Katakan lebih sungguh lagi, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan Persembahan kami Tuhan. persembahanku. Amin. Segenap hatiku Tuhan, hidupku, segenap hidup jiwa kami, dan jiwa dan raga ragaku, kami Tuhan. serta ku miliki Kami miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Mari senang jemaat, saudara berdiri, katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari senang bersama berdiri. Hanya ini Tuhan. Persembahan Naikkan penyembahmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan. Segenap jiwa kami Tuhan. Amin. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat. Marilah bersungguh katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Katakan, ini Tuhan persembahan kami Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan. Jiwa kami. dan ragaku. Karena kami tahu Tuhan, Aku miliki Tuhan. harta kekayaan cukup kekayaan berarti. yang cukup berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan. Pakai hidup kami Tuhan Pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Mari sama-sama katakan dengan sungguh hati, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidup kami Tuhan. Jiwa raga kami persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan. Pakai hidup kami Tuhan Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Pakai hidup kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, tinggikan namanya. Hanya ini Tuhan persembahan kami, segenap hidup kami.
jiwa raga kami, hati kami persembahkan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Raja kami Tuhan, Malah yang berkuasa atas kami, Malah yang berdaulat atas hidup kami, atas keluarga kami, atas mereka Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Maka dari itu Tuhan, Saudara yang sebatas kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Kami mengucap syukur puji nama-Mu, puji Engkau Yesus. Mari sembah lebih lagi. Mari dengan ucapan syukur bagi Tuhan. Mari lebih intim lagi. Sembah Dia, agungkan nama-Nya. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang mengasihi setiap kami Tuhan, Kau mengasihi setiap hati kami. Karena kami tahu Tuhan, kami milik-Mu, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang berikan kelegaan bagi hati kami. Hadirat-Mu saja Tuhan yang kami rindukan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari angkat tinggi-tinggi tangan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, penuhi setiap hati kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu, Amin. penuhi bait-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya Kau. Sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak
sorai-sorai baik Tuhan. Yang kami nambah hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan. Di tempat maha tinggi. Amin. Setiap kami. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat. Mari rasakan hadirat Tuhan. Penuhi Bait-Mu Tuhan. dan ku tersungkur. Kami tersungkur menyembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan dengan lembut. Hadirat-Mu Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi. Hadirat kudus-Mu Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih lagi. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan. Di tempat maha tinggi kami menyembah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Penyembahan yang kami naikkan berbau harga Tuhan. Sebelum kami naikkan doa syafaat kami, terlebih kami bersyukur buat kehadiran Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Dengan apakah kami membalas kebaikan Tuhan selain ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, kami mau menaikkan doa syafaat kami pada pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama berdoa untuk Indonesia, kita bawa bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa ini. Shalom, diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan ada bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan keselamatan terjadi bagi bangsa ini. Banyak suku-suku, bangsa-bangsa datang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden kami, DPR, Bupati, bahkan Gubernur, Camat, semuanya Tuhan yang memerintah di bangsa ini. Tuhan kiranya memberkati, berikan hikmat akal budi kepada mereka. Terlebih Tuhan, mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, sehingga membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan kiranya berkati mereka, berikan kepada mereka keberanian untuk memimpin bangsa ini. Mereka boleh memperkatakan kebenaran Tuhan, memperkatakan kebenaran di bangsa ini Tuhan, sehingga kebenaran yang dijalankan oleh mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin bahwa Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami yakin bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau kami berseru menyerukan nama Tuhan, kami percaya bangsa ini boleh luput dari segala kejahatan ya Bapa. Tuhan Yesus, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Indonesia. Tuhan memberkati perekonomian, Tuhan memberkati pertanian, Tuhan memberkati udara, laut Tuhan. Bahkan Tuhan, tanah yang subur menghasilkan yang
buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh datang sujud memuliakan nama-Mu saja. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah. Bapa, berkati gereja-Mu ini Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Gereja-Mu ini menjadi kesaksian, menjadi alat-Mu. Terlebih Tuhan yang menjangkau banyak jiwa, sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, gereja kami juga di tempat ini Tuhan berkati. Berkati gembala sidang kami, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan yang memberikan apa yang diperlukan hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus mempererat hubungan kekeluargaan, bahkan Tuhan suami istri Tuhan berkati, orang tua dan anak Tuhan berkati ya Bapa. Setiap jemaat-Mu di tempat ini boleh Tuhan sama-sama melayani Tuhan. Setiap keluarga kami boleh datang untuk datang memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya gereja kami ini menjadi gereja yang kuat, sehat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur juga Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan korban syukur kami ini Tuhan. Dan kami memberikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Dan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh siapa? Oleh darah anak domba. Oleh siapa? Oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Sekarang telah tiba, katakan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, katakan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sama-sama kata, oleh darah anak domba. Oleh siapa? Oleh kesaksian
kita sama-sama. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali katakan oleh darah anak domba. Oleh siapa? Oleh kesaksian kita. Sama-sama kita sepakat. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak. Hey, domba, amin. Berikan kemuliaan. Oleh kuasa dari anak domba kita selamatkan, amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Mari semua tepuk tangan di atas, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Katakan saat pembebasan. Amin. Belenggu dosa kan dipatahkan. Mari bersorak sama-sama katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasamu, Roh. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan. Kata Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sama-sama katakan hari ini ada hari Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak sama-sama katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Sekali katakan anggur baru tercurah, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan, amin. Nyata kuasa-Nya, sungguh nyata kuasa-Nya, amin. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan
bagi setiap kami. Amin. Haleluya. Amin. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Amin. Amin. Selamat hidup Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Sukacita, amin Bapak Ibu. Harus selalu sukacita, amin ya. Apapun kondisinya kita harus tetap sukacita. Mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami mungkin gak tahu cara-Mu yang sungguh tak terduga, tapi kami percaya Engkau terus mengasihi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terus mengandalkan Engkau, terus berpengharapan pada Engkau saja Tuhan, terus menyandarkan hidup kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh tak terbatas. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama katakan, ku kagumi Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Tuhan, Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari yang kita saja katakan, ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari yang pria katakan, ku kagumi cara-Mu Tuhan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Mari sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas
sidang jemaat saya undangkan berdiri. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh bacaan Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Jalanmu, amin. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Sungguh kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan. Mari saudara, berapa menit ke depan naikkan ucapan syukur-Mu lebih lagi. Karena kasih-Nya yang menyelamatkan setiap kita. Karena kuasa-Nya yang menyembuhkan setiap kita. Karena kasih-Nya yang tak terbatas. Dia yang mengampuni, Dia yang menyelamatkan, Dia yang memulihkan, Dia yang menguatkan. Apapun kondisi kita, di setiap musim hidup kita, Dia selalu ada buat kita. Dia selalu hadir. Kuasa-Nya nyata, kasih-Nya nyata, penyertaan-Nya sungguh nyata. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin ku bawa hati kami, penyembahan kami, amin. Yesus makin berkurang. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hak kami Tuhan, untuk mengenal kehendak-Mu saja. Kami yakin anugerah-Mu Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan mengikut Yesus. Itulah. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan. Tanda kita berserah pada Tuhan. Mari kita mengikut Dia, mengiring kasih-Nya. Amin. Kami lepas semua hak kami Tuhan, untuk mengenal kehendak-Mu saja. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang ku
yakin anugerah-Mu mampu Tuhan. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarlah kami boleh menjadi hamba yang berkenan kepadamu, yang setiap hari Engkaulah yang semakin bertambah dalam hidup kami, dan kami semakin berkurang. Tolong kami, pimpin kami, agar kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk, mungkin bisa ditinggiin, kerasin sedikit. Sedikit saja. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Saya ucapkan kepada saudara-saudara yang merayakan, kongsi Facoy. Ya, bagi kita semua yang merayakan, puji Tuhan, tahun yang penuh berkat. Amin. Amin. Kok ragu-ragu? Tahun yang penuh berkat. Amin. Baik, minggu ini kita akan bicara mengenai kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah. Kita baca di dalam Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17 kita akan baca. Oh, enggak mau balik. Ya, oke. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah ini menjadi tema yang sangat penting yang diberitakan Yesus Kristus ketika ia datang ke dunia. Kalau saudara menyelidiki Alkitab, maka ada 75 pengajaran dari Yesus tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ada lebih dari 100 ayat yang khusus berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan ada 19 perumpamaan yang secara langsung berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini adalah, kalau begitu banyak ayat yang diungkapkan, begitu banyak pengajaran yang Yesus beritakan, maka kerajaan Allah ini menjadi begitu penting untuk kita ketahui. Nah saudara, dalam Lukas 4 ayat 43 dia mengatakan begini, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Untuk itulah aku diutus. Yaitu apa? Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa Yesus datang ke dunia, itu punya tujuan satu, diutus. Untuk apa? Menyampaikan Injil kerajaan Allah. Nah saudara, di dalam perjanjian baru, kerajaan Allah sering disebut juga dengan kerajaan surga. Di dalam Matius 3 ayat 2, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah Yesus pun menyerukan hal yang sama. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-17 yang kita sudah baca tadi. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, orang-orang pada saat itu tidak mengerti apa maksudnya.
Karena kalau kita selidiki perjanjian lama kita tidak temukan tentang kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, itu orang banyak tidak mengerti apa maksudnya. Pesannya itu masih misteri. Orang-orang banyak datang, ada yang untuk disembuhkan, ya, ada yang untuk mendengar pengajaran Yesus yang luar biasa. Masih ingat khotbah di bukit? Ribuan orang datang untuk mendengar pengajaran Yesus yang luar biasa. Ada pula yang ingin dapat makan gratis. Masih ingat kisah Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, ya. Itu. Mereka ingin kenyang perutnya, saudara. Nah, itu saudara, tetapi di dalam pengajarannya Yesus ini sering menggunakan perumpamaan. Sering dia menggunakan perumpamaan dan sangat terkenal perumpamaan dari Tuhan Yesus, ya. Nah, banyak kita tahu bahwa Yesus menggunakan perumpamaan karena apa, saudara? Karena lebih mudah dimengerti, betul? Ya, banyak kali kita mengerti seperti itu, ya. Tetapi sedikit yang menyadari bahwa dia berbicara dalam perumpamaan itu malah supaya orang-orang tidak mengerti. Bingung ya, saudara ya? Nah, kita coba lihat di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Setelah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang apa di Markus 4? Penabur. Setelah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur, saudara masih ingat ketika benih ditaburkan, yang pertama jatuh di tanah yang bagaimana? Di pinggir jalan. Dipatok burung, hilang. Yang kedua jatuh di mana? Tanah yang berbatu. Numbuh, tapi begitu matahari mati, layu. Yang ketiga jatuh di mana? Semak duri. Tumbuh bagus, tetapi nggak bisa berbuah, ya kurus tumbuhnya. Karena apa? Karena dihimpit oleh semak duri. Lalu yang keempat jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik. Nah, murid-murid waktu itu bertanya, Tuhan, apa maksudnya? Murid-murid juga nggak ngerti. Kerajaan surga kok seperti orang menabur benih, seperti seorang penabur. Murid-murid nggak ngerti, tapi Tuhan bilang apa, saudara? Kita lihat ya. Kita lihat di ayat yang ke-10 sampai 12. Dikatakan begini, ketika dia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Apa sih maksudnya? 4 tanah itu apa maksudnya? Lalu jawabnya dia gini, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya apa, saudara? Ayat 12. Sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar supaya apa? Nah. Jadi ternyata Yesus membawa banyak pengajaran di dalam perumpamaan. Itu supaya orang tuh gak ngerti. Tetapi kepada anak-anak Tuhan, kepada para murid Tuhan, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka hal itu dibukakan. Yesus memiliki maksud berbicara dalam perumpamaan itu untuk menyembunyikan pesannya tentang kerajaan. Ya, hanya sedikit yang diberikan kesempatan untuk mengerti misteri tentang kerajaan surga. Dan misteri itu terus berlangsung sampai saat ini. Rahasia kerajaan Allah itu tetap tersembunyi. Berapa banyak orang tidak mengerti kerajaan Allah. Mendengar
tetapi tidak mengerti. Saya harap jemaat di tempat ini dibukakan oleh Tuhan. Amin. Jemaat di tempat ini membuka hati untuk menerima tentang misteri yang tersembunyi, tetapi bagi anak-anak Tuhan dibukakan. Yesus mengatakan agar para murid-muridnya menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas dalam hidup mereka. Masih ingat Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Tetapi carilah dahulu apa yang dicari? Dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya prioritas pertama bagi setiap anak-anak Tuhan adalah kerajaan Allah. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Halo? Katakan dulu kiri kanan. Prioritas kita kerajaan Allah. Jadi segala bisnis tentang kerajaan Allah itulah yang harusnya menjadi prioritas anak-anak Tuhan. Bukan tentang masalah perut. Roma 14 ayat 17 semalam Pak Epi sudah membahas ini. Dia mengatakan kerajaan Allah itu bukan masalah makanan atau minuman. Tetapi hal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi inilah yang seharusnya menjadi prioritas anak-anak Tuhan. Nah, untuk mengetahui kerajaan Allah maka kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa kita ada. Itu dulu ya. Makanya bulan Januari kita mulai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ya kalau bulan Januari saudara mengikuti renungan kita, saudara mengikuti pembacaan Alkitab kita, maka saudara-saudara akan mengetahui untuk apa Tuhan menciptakan manusia. Sebab tanpa kita mengetahui mengapa kita ada, maka kita tidak bisa mengerti kerajaan Allah. Mungkin saudara berkata untuk mengetahui mengapa kita ada, saudara berusaha untuk mengerti reproduksi manusia. Bagaimana laki-laki dan perempuan bisa melahirkan anak. Bukan itu maksudnya saudara. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi kita perlu tahu mengapa Allah menciptakan saudara dan saya. Mengapa Allah menciptakan kita? Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 27 dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah punya rencana bagi manusia yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia secara khusus karena manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, manusia sebagai makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu memampukan kita untuk berpikir. Sebab itu manusia bisa berpikir, bisa menimbang. Enggak sekadar berpikir, tapi kita bisa menimbang. Apakah ini perlu atau tidak perlu? Apakah ini baik atau tidak baik? Apakah saya akan lakukan ini atau tidak? Manusia diberi kemampuan untuk menimbang. Dan manusia diberikan kemampuan untuk membuat rencana bagi hidupnya yang tidak dimiliki oleh binatang. Ada binatang yang punya rencana dalam hidupnya? Binatang itu enggak ada yang punya rencana. Dia hidup tiap hari cari makan yang penting. Naluri binatang cari makan itu hebat.
Jadi kalau manusia kerjanya hanya cari makan, maka manusia itu tidak beda dengan ya kalau cuma nalurinya hanya untuk cari makan, binatang juga begitu. Binatang tiap hari pokoknya dia berpikirnya aku bisa makan hari ini. Cari mangsa. Kan begitu ya, untuk dia bisa makan. Yang tidak makan binatang lagi, dari bunga untuk diambil madunya, diambil sarinya. Cari rumput untuk bisa makan. Nah saudara, tapi tidak ada binatang yang punya rencana, yang membuat rencana, oh nanti aku akan membangun rumah misalnya. Enggak ada saudara, hanya manusia. Karena manusia dibikin menurut gambar Allah. Allah adalah sang perencana agung. Sebab itu manusia diberikan kemampuan untuk berencana. Manusia menyerupai Tuhan hanya dengan kemampuan dan kuasa dalam porsi yang kecil. Namun itu saja sudah memiliki potensi yang luar biasa. Baru dikasih yang kecil saja, kemampuan, kuasa yang kecil, tapi manusia sudah punya potensi yang luar biasa. Kemarin ini saya menemukan Cina sudah memiliki DeepSeek. DeepSeek ini untuk mengcounter AI dari Amerika. Dan Nvidia sudah mengakui anjlok sahamnya. Karena DeepSeek murah sekali. Jadi saudara, satu kali tenaga manusia itu sudah digantikan oleh tenaga robot. Itu sebabnya manusia harus lebih pintar. Amin. Kreativitas tidak ada pada robot. Kreativitas hanya ada pada manusia. Jadi manusia nanti yang dihargai adalah kreativitasnya. Bukan rutinitasnya, tapi kreativitasnya. Dan manusia memiliki itu. Karena manusia dibuat menurut rupa dan gambar Allah yang sangat kreatif. Semua ini diberikan Allah karena Allah punya tujuan atas manusia. Namun sayangnya karena dosa, manusia menjadi jauh dari tujuan Allah. Nah saudara, ketika Yesus datang, Yesus melanjutkan apa yang dilakukan Allah. Allah punya tujuan kepada manusia. Allah punya tujuan bagi manusia. Dan itu karena dosa manusia jadi jauh dari tujuan Allah. Yesus datang. Tetap dia melanjutkan tujuannya Allah. Di dalam Lukas 2 ayat 49. Dia mengatakan begini. Dia mengatakan di dalam Lukas 2 ayat 49, dia katakan bahwa ia harus berada di dalam urusan Bapaknya. Lalu di dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah saudara, ini jelas bahwa Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk melanjutkan bisnis sang Bapa terhadap manusia. Dia datang untuk memanggil manusia yang telah berdosa untuk bertobat. Dalam Lukas 5 ayat 32, dia katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya apa? Bertobat. Ini kuncinya. Bukan sekedar dia memanggil, tapi dia mau supaya orang berdosa bertobat.
Tuhan tidak pernah memperhitungkan, Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kita di masa lampau ketika kita datang untuk bertobat. Itu semua sudah disucikan dengan darah Kristus. Dia menyucikan. Yang merah menjadi seperti salju, dikatakan. Lalu dalam Yohanes 10 ayat 10 juga dia katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka apa? Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya semua orang yang merespons akan panggilan Tuhan ini akan memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Nah, seringkali ayat ini disalahartikan. Ayat ini di downgrade, Saudara. Artinya diminimalkan artinya. Dikecilkan. Tuhan bilang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi apa yang terjadi, Saudara? Apa yang terjadi? Kita hanya mengartikan kelimpahan secara apa? Materi. Kita hanya fokus kepada situ. Tuhan datang supaya kita hidup dan kita hidup di dalam kelimpahan. Artinya Tuhan mau kita kaya. Aduh saudara, itu cetek sekali pengertiannya. Ingat, korban Yesus di atas kayu salib tidak dimaksudkan supaya saudara dan saya kaya. Korban Yesus di atas kayu salib tidak dimaksudkan supaya saudara senang, supaya saudara nyaman, supaya saudara happy. Oh. Kalau saudara mau kaya, gak perlu Tuhan Yesus. Rajinlah bekerja. Banyak orang kaya di sana, bukan orang Kristen. Banyak orang kaya di luar konglomerat enggak pernah beribadah kepada Yesus. Mereka kaya. Jadi kalau saudara mau kaya, enggak perlu cari Tuhan Yesus. Saudara kerja yang rajin, saudara studi yang baik, saudara akan mengalami itu. Apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Karena Yesus mati di kayu salib bukan dimaksudkan supaya saudara kaya, bukan. Tapi kelimpahan di sini adalah kelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Kelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang jauh-jauh lebih berharga dari sekedar kekayaan materi ataupun kesenangan secara fisik. Dia memanggil kita untuk menjadi anak-anak Allah. Ini yang lebih utama, saudara. Kita yang tadinya nobody, kita yang tadinya anak-anak kegelapan, yang tadinya tidak punya masa depan, yang tadinya kita yang berhak menerima hukuman, tetapi kita dijadikan anak-anak Allah. Coba dulu kita lihat Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yuk kita baca sama-sama di sini. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah ini saudara, inilah tujuannya. Kita menjadi anak-anak kerajaan. Yesus mau datang supaya dia memanggil kita untuk bertobat. Mengapa harus bertobat? Karena kita akan dijadikan anak-anak Allah. Nah, saudara, menjadi anak-anak Allah adalah hasil dari proses percaya kepada Kristus dan menerima atau memiliki Kristus. Gak sekedar percaya tapi menerima dan memiliki Kristus. Dan ini membawa kita kepada kelahiran kembali. Kelahiran kembali kepada anak-anak Allah. Masuk ke dalam keluarga Allah. Wow, ini yang luar biasa. Ini misteri. Ini rahasia yang tidak dimengerti oleh orang yang tidak mengenal Yesus. Saudara tetap sama, wajahnya Pak Tenglan tidak berubah. Sebelum dan setelah kenal Yesus sama, tidak menjadi akhirnya menjadi Tom Cruise, enggak juga. Pak Tenglan ya tetap sama. Ya. Wajahnya Ibu Uli ya tetap sama, sebelum dan setelah mengenal Yesus enggak berbeda. Tetapi yang beda apa saudara? Status kita di dalam Tuhan. Sebelumnya saudara nobody, tetapi ketika engkau menerima dan percaya kepada Yesus, engkau dijadikan anak-anak Allah. Artinya apa? Masuk ke dalam keluarga Allah. Ini yang luar biasa. Aku sekarang menjadi warga kerajaan Allah. Jadi saudara sudah punya KTP surga. Oh, saudara sudah punya itu, bukan cuma sekedar green card. Tapi saudara sudah punya citizen, warga kerajaan Allah. Artinya apa saudara? Kalau saudara mati, memang tubuh saudara masuk kubur, mau di Pondok Rangon, mau di Selapajang, mau di apalagi namanya yang di daerah Tangerang ini, apa? Jombang, ya, mau di yang di belakang Melati Mas di situ RS itu apa ya, di mana itu? Mau di Petamburan, mau di San Diego, di mana itu bisa aja. Tetapi yang penting saudara sudah punya itu loh citizenship-nya. Saudara sudah punya kartu warga kerajaan surga. Dan tinggal nunggu waktunya. Satu kali Tuhan Yesus datang, semua dibangkitkan dan saudara di situ masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Nah ini saudara yang luar biasa. Anak hanya boleh anak yang masuk. Kalau bukan anak gak dapat. Bukan anak, cuma di luar. Gak bisa masuk ke dalam. Hanya anak. Nah, saudara, mengapa banyak orang tidak mengerti? Ketika Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, itu bukan berarti secara waktu, saudara. Artinya Tuhan Yesus sudah mau datang nih, sudah dekat. Bukan, tetapi jarak. Maksudnya gini, ketika Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, yang dia maksudkan adalah bahwa wakilnya, yakni sang raja, dan cara yang orang perlu tahu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu sudah tersedia. Di dalam siapa? Yesus. Jadi ketika Yesus bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya aku nih wakil dari Allah Bapa ada di tengah-tengah kamu.
Sebab itu bertobat. Supaya kamu bisa menjadi warga kerajaan Allah. Ada dua hal yang Yesus katakan, bertobat dan percaya. Saudara, hanya sedikit orang yang percaya, saudara. Selama perjalanan Yesus di dunia ini, ketika dia masih di bumi 3,5 tahun, maka saudara, kita bisa lihat memang yang dengar pengajaran dia banyak. Yang makan roti gratis banyak, ribuan orang. Nah, tapi saya mau tanya, ada berapa banyak orang yang ikut perintahnya supaya tunggu di Yerusalem untuk menantikan janji berapa orang, saudara? 120 orang saja. Dengarkan nih, saudara. Ya, yang belakang jangan asik ngobrol. Dengarkan. Hanya 120 orang saja. Sekarang pun banyak begitu. Sekarang di sini ada berapa orang. Tapi saya takut yang benar-benar memahami hanya sedikit. Dan selebihnya tidak memahami. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Karena apa? Karena pikirannya ini melayang kemana? Mengapa banyak orang tidak mengerti? Salah satu sebab mengapa orang sulit mengalami atau memahami, karena ada roh jahat yang menyesatkan dunia. Dalam Wahyu 12 ayat 9. Nah, Paulus menyebut penyesatan ini sebagai selubung yang membutakan pikiran orang. Selubung, ada selubung di sini yang membutakan pikiran orang. Dalam 2 Korintus, saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi hati-hati, saudara. Kalau saudara tidak pernah memahami, seakan-akan saudara baca firman setiap hari, tapi firman itu sepertinya tertutup bagi saudara. Saudara tidak mengerti setiap kali juga baca firman, saudara tidak mengerti dan hati saudara tidak merasa tersentuh sedikit pun oleh firman, maka hati-hati, saudara mungkin masuk ke dalam golongan yang akan binasa. Di mana firman Tuhan tertutup untuk engkau. Kalau engkau ada dalam golongan itu, segera bertobat. Segera bertobat mumpung Tuhan masih kasih kesempatan. Gak bisa ngelihat cahaya Injil karena apa? Ada ilah zaman ini. Kita harus waspada kepada ilah zaman ini nih, saudara. Ya. Apa itu ilah zaman ini, saudara? Apa itu ilah zaman ini? Ilah zaman ini adalah tipu muslihat iblis yang bekerja pada hal-hal yang di masa ini suka disembah atau dipuja-puja orang. Jadi ini tipu muslihat iblis. Iblis mengalihkan penyembahan kita yang harusnya kepada Tuhan dialihkan kepada yang lain. Kalau zaman dulu kelihatan, ilah-ilah zaman dulu itu patung-patung gitu kan. Di perjanjian lama kita tahu seperti itu. Tetapi di dalam zaman ini, ilah ini bisa berbentuk lain yang tidak kelihatan. Seperti apa, saudara? Harga diri kita. Oh, berapa banyak saudara yang menyembah harga dirimu. Enggak boleh kesinggung. Harga dirimu tuh segalanya. Kau bisa bilang,
Gak apa-apa, aku mah, lu mau ngambil duitku masih gak apa-apa. Asal lu jangan senggol. Aku punya gengsi, aku punya harga diri. Berapa banyak kita jadikan itu ilah kita. Rasa nyaman. Berapa banyak kita lebih memprioritaskan rasa nyaman daripada ibadah. Itu ilah zaman ini. Keluarga. Loh, keluarga kan benar dong. Betul. Keluarga pun dari Tuhan. Tapi ingat, Tuhan bilang tidak boleh ada satupun yang engkau sembah sebagai Allah kecuali aku. Tuhan tidak mau dinomor duakan. Makanya hukum ada 2 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, bukan separuh. Segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan. Karena Tuhan tidak mau dinomorduakan. Ada banyak orang yang tidak ke gereja, tidak beribadah, maaf, alasan anak. Maaf. Tuhan tidak kasih anak supaya saudara jauh dari Tuhan. Dengarkan ini. Tuhan kasih saudara anak supaya engkau membawa anakmu untuk jadi anak Tuhan. Tuhan gak kasih engkau istri atau suami untuk engkau jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan kasih engkau istri atau suami supaya engkau membangun keluarga ilahi. Pelayanan, kelihatannya pelayanan rohani, betul. Tetapi kalau kita mengagungkan pelayanan lebih daripada Tuhan, itu pun menjadi ilah. Bukankah orang Israel dikecam oleh Tuhan karena mereka lebih mengagungkan, memegang hukum Taurat daripada menyembah Tuhan. Memelihara sabat luar biasa daripada mengasihi sesama. Dikecam oleh Tuhan. Atau ilah-ilah yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Entah apa, seks, pornografi, atau apa yang kita ciptakan di dalam alam pikiran kita. Kalau itu menjadi belenggu, itu menjadi ilah. Ada banyak orang yang gak bisa lepas dari pikiran seks. Itu jadi ilah. Bertobat saudara. Orang-orang yang punya ilah-ilah ini pikirannya tidak bisa terbuka kepada cahaya Injil. Itu firman Tuhan bilang. Kalau orang yang punya ilah zaman ini, mereka nggak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itu kemuliaan Kristus itu menjadi apa? Menjadi samar-samar. Menjadi buram. Karena ilah zaman ini menjadi lebih cemerlang. Nah saudara, bagaimana caranya untuk menerima kerajaan Allah? Markus 1 ayat 15 mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 2 hal ini yang Yesus katakan sendiri. Kalau kita mau menerima kerajaan Allah, bertobat dan percaya pada Injil. Banyak orang tidak melakukan kedua cara ini, saudara. Banyak yang hanya berhenti kepada percaya. Kalau kamu mau selamat, percaya Yesus, stop sampai di situ. Percaya Yesus. Kamu mau menerima hidup kekal, percaya Yesus. Betul itu saudara, hanya tidak komplit.
itu tidak sempurna. Apa yang kurang, saudara? Bahwa percaya kepada Yesus membutuhkan pertobatan. Gak cukup dengan percaya Yesus, tapi kita harus bertobat. Nah, saudara, ada dua hal penting yang Alkitab katakan yang melibatkan tentang pertobatan, saudara. Ini, saudara, ya. Yang pertama, bahwa pertobatan itu adalah karunia dari Allah. Dalam Roma 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Ia atau Roh Kudus datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya, saudara, kalau bukan karya Roh Kudus, kalau bukan dari Allah, karunia dari Allah, enggak ada pertobatan, saudara. Saudara bisa pura-pura jadi orang beriman, bisa pura-pura. Saudara bisa merasa saya orang Kristen. Karena apa? Karena saudara rajin ke gereja. Bahkan mungkin saudara pelayanan. Saudara rajin. Tetapi sebetulnya saudara tidak benar-benar bertobat. Karena apa? Karena sebetulnya saudara belum mengalami kasih karunia Allah. Jadi pertobatan itu nilainya mahal, saudara. Karena ini kasih karunia dari Allah. Bukan karena keinginan kita. Dengar firman, aduh saya kepengen bertobat, saya kepengen bertobat. Bukan. Tidak bisa, saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan di sini. Mau ada KKR besar sekalipun. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan engkau untuk datang kepada Tuhan, gak bisa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, engkau tidak bisa tahan. Engkau tidak bisa pura-pura. Dan di situ engkau akan tersungkur di depan Tuhan. Jadi pertobatan itu hal pertama adalah itu pemberian dari Allah. Yang kedua, pertobatan adalah keputusan yang berkelanjutan dari seseorang untuk merubah kehidupannya dari melakukan apa yang ia suka kepada menaati perintah Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa bertobat ini adalah balik arah. Itu bertobat. Itu harus dari kita. Itulah respons dari manusia. Setelah dia mengalami kasih karunia Allah, maka dia harus memiliki keputusan, komitmen yang berkelanjutan, enggak cuman sekedar pada saat itu. Oleh sebab itu bertobat bukan hanya sekedar begini, tapi bertobat itu harus balik arah dan berjalan. Berkelanjutan, terus menerus dari hari ke hari sampai hidupnya berubah. Dia melakukan bukan apa yang dia suka, tetapi apa yang Tuhan suka. Itu pertobatan. Itu sebabnya kalau orang di dalam Tuhan, kalau dulunya dia itu suka main judi atau main ceki, maka ketika dia mengalami pertobatan, kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hidupnya dan dia bertobat balik arah, maka dia tidak lagi main ceki, saudara. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan dia main ceki, sekarang masih main ceki, belum bertobat. Belum itu mah.
baru ke bawah-bawah secara emosi mungkin. Atau baru ikut-ikutan. Karena teman saudara ngajakin terus ke gereja, ikut-ikutan. Tapi kita nggak bisa lihat perubahannya, nggak ada. Karena belum ada pertobatan. Pertobatan itu akan kelihatan. Tidak ada pertobatan yang tersembunyi, nggak ada. Pertobatan itu akan kelihatan. Dulu kalau ngelihat Ibu Titin, mukanya muram terus. Tapi begitu dia sudah di dalam Tuhan, dia sudah bertobat, dia sudah balik ke arah, maka kita melihat wajahnya ada kemuliaan Tuhan. Dia bisa sekarang itu bisa bersuka cita. Sukacita nggak tahu kenapa, tetapi dia merasa bersuka cita. Karena dalam hatinya ada damai sejahtera. Itu pertobatan. Pasti ada yang berbeda. Karena ada keputusan untuk merubah kehidupannya. Nah, saudara, Tuhan menghendaki kita itu berhenti berbuat dosa. Kebutaan rohani itu disingkirkan ketika kita memiliki keputusan untuk tidak hidup berdasarkan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dia ingin supaya kita itu berhenti berbuat dosa dan mulai hidup seperti perintah Allah. Untuk bertobat saudara, orang harus menyesal akan dosa-dosanya. Harus dia sadar bahwa ini dosa. Kalau seseorang belum sadar bahwa itu dosa, maka dia tidak mungkin akan bertobat. Mengapa seseorang belum sadar dia berdosa? Kenapa saudara? Ada banyak orang berbuat dosa tapi nggak sadar kalau dia itu berbuat dosa. Kenapa saudara? Karena tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan dia. Dia tidak punya Roh Kudus. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Yohanes, jika Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan orang akan dosa, akan kebenaran. Jadi kalau orang gak sadar dia itu berdosa, dia lakukan dosa tetapi dia tidak sadar, ingat, itu berarti dia tidak ada Roh Kudus. Dan dia belum bertobat. Pertobatan itu termasuk menyadari bahwa dosa-dosa kita adalah pemberontakan kepada Allah. Dan bahwa Yesus telah memberikan hidupnya sehingga dosa-dosa kita itu diampuni. Itu pertobatan. Nah saudara, bertobat itu berasal dari kata metanoeo. Itu berasal dari dua kata saudara, meta dan noeo. Yang mengandung arti yang pertama itu berduka atau menyesal bahwa dia telah melakukan dosa. Dan yang kedua artinya perubahan pada pola pikir atau sebuah reformasi dari kehidupan. Harus ada reformasi dari kehidupan. Itu arti kata bertobat. Nah, perubahan terjadi ketika pola pikir seseorang berubah dari berpikir semau gue kepada berserah kepada Tuhan. Ya. Yesus berkata bahwa pertobatan harus terjadi jika mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Percaya kepada Injil. Tadi kan bertobat, terus yang kedua percaya kepada Injil. Nah, percaya itu bukan saja menyesalkan dosa-dosa kita tetapi merubah bagaimana kita hidup. Roma 2 ayat 13 Paulus mengatakan bukan hanya pendengar tetapi pelaku itulah yang dibenarkan. Saudara banyak mendengar tetapi pertanyaannya bukan mendengar yang dinilai
Tapi berapa banyak yang saudara lakukan dari apa yang saudara dengar? Perubahan datang pertama dari luar ke dalam, yaitu ketika Roh Kudus, ketika Yesus, ketika kasih karunia bekerja di dalam hati kita. Kemudian dari dalam akan keluar, yakni dari hati yang telah dibaharui, dari pola pikir kita yang dibaharui. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan itu akan berubah. Semua yang bertobat dibaptis sebagai bukti seseorang mau mati bagi dosanya dan hidup bagi Allah. Jadi kalau ada di sini saudara sudah bertobat kepada Tuhan tapi saudara belum dibaptis, segeralah mendaftar. Karena itu adalah sebagai bukti bahwa saudara mau mati bagi dosa-dosamu dan hidup bagi Allah. Yang bertobat dan dibaptis, mereka masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah. Saudara dikatakan kerajaan karena ada pemimpin seorang raja. Dan ada hukum, di dalam kerajaan pasti ada hukum, ada aturan yang berlaku. Kerajaan beda dengan republik. Negara kita ini adalah negara republik, di mana dipimpin atau diperintah oleh seorang presiden. Atau kadang-kadang ada yang nama perdana menteri, terserahlah. Tapi itu dipilih melalui pemilihan. Dan ada masa jabatannya. Dipilih. Barusan kita memilih Prabowo. Menang. Dia bisa memerintah selama 5 tahun. Belum lama di Amerika Presiden Trump yang menang. Dia bisa memerintah selama 4 tahun. Ada masa jabatannya. Tetapi kerajaan itu tidak dipilih. Kerajaan rajanya tetap turun-temurun. Kalau kerajaan sekarang itu memang sudah bukan menjadi contoh yang baik. Kerajaan sekarang itu rajanya sudah kurang berdaulat penuh. Karena sudah parlemen, ada parlemen yang memimpin. Dia hanya kebanyakan simbol. Tetapi dalam kerajaan Allah hanya ada satu pemerintah, satu pemimpin, sang raja itu. Dan Yesus, dialah yang sudah dipilih, diangkat, dilantik menjadi raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-16. Dan kerajaannya itu tetap selama-lamanya. Tidak pernah berakhir. Nah, berbahagialah saudara-saudara yang telah menjadi warga kerajaan Allah. Namun sebagai warga kerajaan Allah, Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5, ini adalah kewajiban warga kerajaan Allah. Ayat 3 mengatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu apa? Layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah, saudara, jadi sebagai warga kerajaan Allah, kita dikatakan harus bertumbuh di dalam iman dan saling mengasihi. Saudara, enggak statis. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh di dalam iman. Dalam kasih kepada sesama. Bertahan dan tabah dalam penderitaan karena kerajaan Allah.
Karena dunia yang dikuasai kegelapan itu menolak Allah, saudara. Karena dunia menolak Allah, maka dunia pun menolak saudara dan saya. Jadi jangan aneh kalau saudara dibenci oleh dunia. Jangan aneh kalau saudara dengan cara hidup kita sebagai anak-anak kerajaan Allah menjadi asing. Karena Yesus pun telah ditolak oleh dunia. Tapi dikatakan bertahanlah, tabahlah di dalam imanmu, dalam segala penganiayaan dan penindasan. Nah saudara, sebagai warga kerajaan Allah inilah perjuangan, peperangan kita setiap hari. Jadi kalau anak-anak kerajaan tidak pernah mengalami peperangan, jangan-jangan saudara bukan anak-anak kerajaan, tapi anak-anak kerajaan dunia, bukan anak-anak kerajaan surga. Kalau saudara hanya ngikut aja, saudara terbawa arus, maka saudara dibilang belum layak jadi warga kerajaan Allah. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat itu. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Saudara bisa suka berdoa, saudara bisa barangkali pimpin pujian, saudara bisa mungkin berkhotbah. Karena dibilang ini melakukan mujizat demi namamu, itu hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enggak masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lalu di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7 dikatakan barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Sudahkah kita percaya dan bertobat setiap hari? Pertobatan itu setiap hari saudara. Karena kita berdosa bisa setiap hari. Dengan menyesal akan dosa-dosa yang dilakukan. Dan hidup dengan pola pikir yang dibaharui oleh Roh Kudus. Sebab itu saya rindu jemaat ini rajin baca Alkitab, amin. Karena kalau saudara enggak rajin, bagaimana saudara bisa hidup berdasarkan firman Tuhan? Firman apa yang saudara akan hidupi? Firman TikTok. Benar. Sekarang banyak orang berdasarkan TikTok. Saya mau katakan itu berbahaya saudara. Sebab TikTok itu hanya 1 menit. Apa yang kita bisa dapatkan dari 1 menit? Dia hanya dipotong bagian tertentu. Beritanya enggak komplit. Sengaja dipotong untuk kepentingan yang membuat. Jadi jangan berdasarkan TikTok saudara. Sebagai hiburan aja sih enggak apa-apa TikTok. Tapi jangan saudara dasarkan pola pikir saudara dari TikTok. Nah, sudahkah kita hidup sebagai warga kerajaan Allah? Sebagai representasi dari Allah di dunia ini. Beriman teguh, saling mengasihi. Biar itu menjadi warna dan gaya kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Yang membukakan kepada kami hal-hal tentang kerajaan Allah. Kami bersyukur karena Engkau sudah memanggil kami dan menjadikan kami anak-anak Allah. Melalui iman kami kepada Tuhan dan melalui pertobatan kami. Kami boleh menjadi warga kerajaan Allah. Dan Tuhan, biarlah setiap hari kami mencerminkan hidup dari anak-anak kerajaan. Bukan anak-anak kegelapan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, biar itu mencerminkan anak-anak kerajaan. Bukan anak-anak kegelapan.
Tuhan tolong kami. Kau tolong setiap umat-Mu yang mendengar. Biarlah mereka boleh dibaharui. Bukakan Tuhan. Bukakan yang tersembunyi. Singkapkan. Sehingga bagi mereka, mereka boleh melihat kebenaran Allah dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus yang terus berbicara bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu setiap hari bagi kami semua. Dan jadikan kami menjadi anak-anak kerajaan yang terus menerus dibaharui di dalam Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan untuk menerima